Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita mulai dari materi akidah usul as-salasah. Usul as-salasah di kelas belajar belum? Belum ya. Al-usul as-salasah ini materi yang paling dasar untuk materi tauhid ya. Al-usul as-salasah, tiga landasan utama ya, tiga landasan utama. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang kitab ini, kitab Al-Usul As-Salasah. Jadi kitab Al-Usul As-Salasah ini yang membahas ya sebuah risalah yang berjudul Salasatul Usul. Ya, Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Jadi ada dua nama, Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Boleh dua-duanya. Salasatul Usul, tiga landasan ya, atau Al-Usul As-Salasah, tiga landasan yang utama yaitu, atau tiga landasan pokok agama. Nah, Salasatul Usul atau tiga landasan pokok agama ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ya. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ya. Di mana ini merupakan pelajaran paling dasar dalam bidang akidah. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu yang ingin belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang pertama kali mereka pelajari adalah ini ya, Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul ya. Dan yang dimaksud dengan Al-Usul As-Salasah, tiga landasan pokok agama ini ya adalah yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah ini adalah sesuatu yang paling dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Bukan hal yang tingkatan keberapa itu yang diyakini oleh sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin. Ada hakikat, kemudian ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat ya, itu enggak. Ma'rifat jadi terakhir. Tidak, dalam Ahlus Sunnah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang paling pertama yang harus diketahui. Karena bagaimana seorang muslim akan takut kepada Allah, akan berharap kepada Allah kalau seandainya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang paling mendasar ya, yang harus diketahui oleh setiap muslim ya. Dan seorang yang sudah menginjak baligh, pertama kali yang harus dia tetapi atau dia harus pelajari itu adalah masalah tauhid. Ini lagi-lagi berbeda dengan thariqah sufiyah yang mereka menjadikan pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang terakhir setelah mereka menetapi syariat, kata mereka. Ini keliru ya. Perkara tauhid adalah perkara yang paling utama, yang paling mendasar, yang harus dipelajari oleh setiap muslim, khususnya ketika dia sudah menginjak balik ya. Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi. Ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ma'rifatu nabiyhi. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu din, mengenal agama, yaitu mengenal agama Islam. Ya, mengenal agama Islam. Ini yang disebut dengan ya tiga landasan pokok. Namanya landasan itu dasar. Ya. Namanya dasar itu sesuatu yang harus ada sebelum yang lain gitu. Ya. Jadi agama ini dibangun di atas tiga landasan ini. Agama Islam ini dibangun di atas tiga landasan ini. Atau syariat ini dibangun di atas tiga landasan ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Dan itu semua dilakukan dengan dalil-dalilnya. Jadi ada dalil-dalilnya. Ya, bil adillah, semuanya dengan dalil. Karena kita tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Kita tidak boleh berbicara tentang nabi kita ya kecuali dengan dalil, dan kita tidak boleh berbicara tentang agama kita kecuali dengan dalil ya.
Jadi semuanya dengan dalil, dan itu adalah ciri khas daripada uh, pembelajaran ahlu sunnah wal jamaah. Dan tiga hal inilah ya, dan tiga hal inilah yang akan dipertanyakan nanti di alam kubur. Diminum tuh minumnya ya, akan ditanya oleh mungkar dan nakir ya. Man rabbuk waman nabiyuk wama dinuk. Ini tiga pertanyaan yang disebut dengan fitnatul qabr atau ujian kuburan ya, fitnah kuburan. Dan ini tidak akan bisa menjawabnya kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya yang sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang perjalanan seorang yang meninggal dunia di alam barzakh ya, atau alam kubur ya. Nabi mengatakan fatu'adu ruhuhu fi jasadih fayatihi malakan. Lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya. Jadi ketika roh itu dicabut ya, dicabut oleh malaikat pencabut nyawa dari ujung kaki dulu ya, dari ujung kaki terus. Jadi ketika orang sakaratul maut itu, ini mesti yang dingin dulu. Ini kesini terus ke atas sampai ke kepala, sampai kemudian pandangan mengikuti. Makanya orang yang baru meninggal dunia itu terkadang diterbuka matanya. Kenapa? Karena dia mengikuti ruh ketika keluar. Gitu. Nah, itu keluar ruhnya, maka tinggal jasadnya ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam liang kubur ya, kemudian sudah dikuburkan ya, dikembalikan rohnya. Di situ dikembalikan rohnya ya, untuk ditanyai tiga pertanyaan ini. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu rohnya dikembalikan atau ditempatkan di tempatnya masing-masing ya. Ada tempatnya khusus ya. Makanya roh tidak akan pernah kembali ke dunia atau gentayangan, itu tidak akan pernah ya. Jadi dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Dalam riwayat yang lain ya, kemudian jasad tersebut didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam lagi biru ya. Jadi menyeramkan, hitam lagi biru ya. Hitam lagi biru. Salah satu yang disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir ya. Nah, dalam hadis ini mungkar dan nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan. Mungkar dan nakir, mengerikan dan tidak dikenal. Dikatakan mungkar berarti sesuatu yang tidak dikenal. Mungkar ya, menakutkan, mengerikan dan tidak dikenal ya. Maka disebutkan sifat-sifatnya yang hitam dan biru. Hitam dan biru. Nah, kemudian kedua malaikat ini mendudukkan orang tersebut, didudukkan ya. Kemudian bertanya, nah, bagaimana mendudukannya? Wallahu alam, itu sudah beda alam. Jadi jangan kita berpikir, wah itu kan posisinya tertidur Ustaz. Gimana mendudukannya? Di situ ada kayu-kayu, kan? Nah, itu sudah beda lagi alamnya. Kita nggak bisa menganalogikan lagi dengan alam dunia, sudah ya. Sudah beda alam lagi, alam barzakh namanya ya. Alam barzakh, alam yang membedakan antara, atau alam kenapa dikatakan barzakh, karena dia alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Barzakh itu kan penghalang, dia penghalang yang menghalangi atau yang membedakan, memisahkan antara seorang hamba dari alam dunia dengan akhirat. Dan dia adalah awalu manzil atau kedudukan pertama ya, dari manzilah akhirat ya. Siapa yang selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah, kata Rasulullah ya. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, wa madinuka wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu ya. Bagi orang yang beriman, dia akan bisa menjawab, man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
wa ma dinuka al-Islam. Seperti itu. Akan bisa dia jawab ya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuka fayaqul rabbi Allah fayaqulani ma dinuk fayaqul dinil Islam fayaqulan lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir atau munafik, ketika di dunia dia bisa ketika ditanya siapa Rabbnya orang Islam, Allah. Siapa nabinya orang Islam? Muhammad. Ya, apa agamanya? Orang yang beriman kepada Muhammad, Islam. Tahu dia. Tapi ketika di akhirat tidak akan bisa menjawab. Termasuk orang-orang munafik. Walaupun dia mengatakan dengan lisannya ana muslim, Rabbi Allah, dinil Islam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengucapkan itu. Tapi di akhirat dia tidak akan bisa mengucapkan. Ya. Ketika dikatakan kepadanya, man rabbuk? Dia mengatakan, gitu. La adri. Ya, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, apa agamamu? Fayaqul, la adri. Seperti orang ketakutan gitu. Saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia mengatakan, la adri. Saya enggak tahu. Itu jawabannya seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa menjawab walaupun di dunia dia hafal betul, ya. Lalu kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya, tadi sudah, ya. Orang-orang kafir atau munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur ini bukan berkaitan dengan hafalan, bukan berkaitan dengan maklumat, ya, maklumat ilmu semata, ya. Tapi ini berkaitan dengan keimanan dan amal soleh, keimanan dan amal soleh, ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita mati, ya. Kematian itu tidak mengenal umur, gitu kan, ya. Kematian tidak mengenal umur, ya. Dan jadi hakikat seorang hamba itu harus siap kapan saja dijemput, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencabut nyawa, ya. Harus selalu siap karena kita tidak pernah tahu. Kalau seandainya seorang tahu kapan ajalnya datang, tidak akan terjadi kehidupan seperti ini, ya kan? Wah, buat apa saya gini orang besok mau mati, ya kan? Kalau seandainya orang tahu besok mau mati, tidak akan terjadi kehidupan yang indah seperti ini, gitu, ya. Seorang yang keluar dari rumah di pagi hari, ya, dia nggak pernah tahu ternyata itu adalah hari terakhir dia melihat keluarganya, kan ada seperti itu. Sehat, ya, qadarullah di jalan ada kecelakaan misalnya, itu banyak sekali, ya. Namun jika seorang tidak memiliki keimanan, maka ya dia tidak bisa menjawabnya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan inilah, ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah akan kokohkan, ya, dengan perkataan yang kokoh, yaitu perkataan, ya, la ilaha illallah, perkataan tauhid. Di mana? Di dunia dan di akhirat, ya. Ketika di dunia dia akan meninggal, dia meninggal di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia. Jadi tidak mesti orang yang dikatakan husnul khotimah atau meninggal di atas Islam itu di akhir katanya itu la ilaha illallah, enggak mesti. Ya, yang jelas dia mengucapkan kata-kata yang baik, gitu. Kata-kata yang baik apa? Dia melantunkan Al-Qur'an, maksudnya membaca Al-Qur'an, atau mungkin dia mengucapkan zikir-zikir astagfirullah dan semacamnya. Itu intinya perkataan-perkataan yang baik. Atau mungkin dia sedang beribadah, atau dia meninggal di atas kasur, ya, dan dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi dia meninggal di atas Islam, tidak melakukan kekufuran, kesyirikan di akhir hayatnya, itu. Karena syaitan ketika di akhir hayat seorang itu dia akan mengganggunya, agar apa? Agar perkataan terakhirnya itu adalah perkataan kufur, ya, atau minimal kemudian yang akan menjadi kebiasaan seorang ketika meninggal adalah apa?
apa yang menjadi kebiasaannya. Kebiasaannya nyanyi misalnya, dia akan nyanyi gitu. Dan kebiasaannya minum khamr misalnya, maka dia akan berlaku seperti orang minum khamr. Ya, seorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, jadi inti pembahasan dari kitab ini adalah tentang 3 landasan pokok utama, ya, yang mana itu merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di alam barzakh, ya, melalui ujian yang pertama. Dan siapa yang selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih mudah. Nah, ini sekilas, ya, isi daripada kitab Al-Usul As-Salasah, ya. Dan tentu, ya, masing-masing dari kita, ya, tidak akan bisa lari dari kematian, ya. Masing-masing dari kita tidak akan pernah bisa lari dari 3 pertanyaan ini. Semuanya akan mendapatkan pertanyaan ini, baik yang mukmin maupun yang kafir, ya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ya, saya kira ini saja dulu, ya, muqaddimah penjelasan tentang Al-Usul As-Salasah. Insyaallah besok kita masuk ke muqaddimah, ya. Kita coba untuk materi akidah dulu, ya. Materi akidah dulu karena ini penting, dan nanti insyaallah kita akan isi juga biar tidak terlalu jenuh dengan materi bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya nanti dari bahasa Arab yang sudah antum pelajari saja, yang di pondok itu mungkin jilid berapa itu